Pernah nggak sih kamu merasa begini? Kamu lagi duduk, diam, tapi otakmu terasa berat. Bukan karena mikir keras, tapi lebih seperti lelah, sulit fokus, gampang terdistraksi. Bahkan hal-hal kecil yang dulunya bikin kamu semangat, sekarang terasa hambar. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan mungkin masalahnya bukan di motivasi, tapi di kondisi otakmu yang sedang perlahan rusak. Bukan karena trauma besar, tapi karena hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kamu bukan malas, otakmu sedang kelelahan. Tapi bukan karena beban kerja, melainkan karena kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele, namun perlahan menghancurkan pusat kendali hidupmu. Kita hidup di zaman paling sibuk, paling cepat, dan paling terhubung. Tapi juga paling bising, paling kosong, dan paling gampang terdistraksi. Dan dalam video ini kita akan kupas 10 kebiasaan yang tanpa sadar sedang merusak otakmu. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu sadar dan mulai berubah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kebiasaan apa yang sering kamu lakukan. Dan apakah dampaknya mulai terasa? Ini bukan konten motivasi, lebih dari itu tindakan Anda adalah kunci keberhasilannya. Otak bukan cuma pusat logika. Ia adalah rumah bagi ingatan, emosi, impian, dan arah hidup kita. Tapi di dunia modern seperti sekarang, otak jadi sasaran empuk dari gaya hidup yang terlihat keren, tapi diam-diam merusak. Kita mulai dari hal yang paling sering terjadi, terlalu sering menunda. Prokrastinasi. Kita tahu ada yang harus dilakukan, tapi kita tunda. Kita tahu ini penting, tapi kita alihkan. Mungkin karena takut gagal, mungkin karena merasa belum siap. Tapi semakin sering kita menunda, otak terbiasa memberi hadiah berupa rasa lega. Padahal itu jebakan. Ini bikin otak ketagihan menghindari tantangan. Dan lama-lama, kita jadi kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Setelah itu kita masuk ke kebiasaan kedua, scrolling tanpa tujuan. Berapa kali kamu buka HP cuma buat lihat-lihat sebentar, tapi akhirnya jadi 2 jam. Ini bukan sekadar buang waktu. Setiap kali kamu scrolling tanpa arah, otakmu menerima ratusan potongan informasi acak, cepat, penuh warna, emosional. Dan saat itu terus-menerus terjadi, kemampuan fokusmu perlahan menurun. Otak jadi terbiasa pada hal cepat, instan, dan sulit bertahan di hal yang membutuhkan konsentrasi panjang. Inilah mengapa banyak orang sekarang merasa sulit membaca buku, sulit mendengar satu percakapan utuh, bahkan sulit duduk diam tanpa cek notifikasi. Belum selesai. Ada lagi yang diam-diam menghancurkan otak, tidur yang kurang berkualitas, begadang, sudah dianggap biasa. Tidur larut malam demi produktivitas atau hiburan dianggap wajar. Padahal, tidur adalah waktu emas bagi otak untuk bersih-bersih. Selama kamu tidur, otak membuang sisa-sisa racun hasil kerja harian. Ia memperbaiki sel, memperkuat memori, dan menata emosi. Ketika kamu tidur kurang dari 6 jam, atau tidurnya terputus-putus, proses ini terganggu. Efeknya bukan cuma lelah, tapi juga lebih mudah marah, sulit mengambil keputusan, dan lambat memproses informasi. Berikutnya adalah konsumsi makanan yang tidak ramah otak. Makanan tinggi gula, tinggi garam, dan penuh pengawet bukan hanya buruk untuk tubuh, tapi juga mempercepat peradangan dalam otak. Ini membuat kamu lebih cepat lelah secara mental, lebih gampang cemas dan performa kognitifmu menurun. Otak butuh nutrisi seperti omega 3, antioksidan, dan protein berkualitas tinggi. Tapi sayangnya kita lebih sering tergoda pada yang cepat dan enak ketimbang yang benar-benar memberi energi jangka panjang. Tapi otak tidak hanya dirusak oleh apa yang masuk dari luar. Kadang kerusakannya berasal dari dalam, yakni dari stres kronis. Kita semua pernah stres, itu wajar. Tapi ketika stres menjadi gaya hidup, menjadi normal, disitulah bahaya mengintai. Saat kamu berada dalam tekanan terus-menerus, otakmu dibanjiri hormon kortisol. Jika ini terjadi terlalu lama, bagian otak yang bernama hipokampus yang bertugas menyimpan memori dan mengatur emosi bisa menyusut.
Akibatnya, kamu jadi pelupa, mudah panik, dan sulit tenang, bahkan dalam kondisi biasa. Dan ada hal lain yang makin langka di zaman serba digital. Interaksi sosial yang sehat. Kita mungkin punya ratusan teman di media sosial, tapi tetap merasa kesepian. Kita mungkin sering chatting, tapi jarang benar-benar bicara dari hati ke hati. Padahal, otak manusia dirancang untuk terkoneksi. Kita butuh sentuhan, tawa, dan empati. Tanpa itu otak kehilangan salah satu sumber keseimbangan emosi. Orang yang terisolasi secara sosial lebih rentan terhadap depresi, penurunan kognitif, dan bahkan Alzheimer. Lalu, aktivitas fisik. Banyak orang berpikir olahraga itu cuma buat jaga berat badan. Padahal, olahraga adalah salah satu booster paling ampuh untuk kesehatan otak. Saat kamu bergerak, aliran darah ke otak meningkat, oksigen bertambah, dan hormon bahagia seperti endorfin dilepaskan. Tapi kalau kamu terlalu lama duduk, terlalu sering menatap layar, dan jarang bergerak, efeknya bisa membuat otakmu lambat, tumpul, bahkan rentan terhadap gangguan suasana hati. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita berhenti belajar setelah lulus sekolah. Kita berhenti membaca, berhenti mengeksplorasi ide, berhenti mempertanyakan. Otak itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, ia melemah. Ketika kamu tidak memberi tantangan intelektual, kamu membiarkan otakmu stagnan. Padahal, pertumbuhan mental dan spiritual seringkali datang bukan dari kenyamanan, tapi dari rasa ingin tahu dan keberanian untuk belajar hal baru. Dan yang terakhir adalah kebiasaan mengeluh tanpa bertindak. Ini halus, tapi sangat merusak. Setiap kali kamu mengeluh tanpa niat untuk berubah, kamu sedang mengirim pesan ke otakmu bahwa kamu tidak punya kuasa. Lama-lama, kamu terbiasa merasa sebagai korban keadaan. Otakmu berhenti mencari solusi. Kamu merasa jalan hidupmu ditentukan oleh orang lain. Ini bukan hanya menghentikan pertumbuhan, tapi juga mengikis harga diri sedikit demi sedikit. Jadi sekarang, coba bayangkan, 10 kebiasaan ini, jika dilakukan setiap hari, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, apa yang terjadi pada otakmu? Bukan tiba-tiba rusak, tapi perlahan kehilangan potensi terbaiknya. Bukan langsung bodoh, tapi sulit berkembang. Bukan kehilangan arah, tapi sulit menentukan langkah. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa pulih. Ia plastis, bisa dibentuk ulang, bisa diperbaiki. Tapi semua itu dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk berkata, aku mau berubah. Mungkin pelan-pelan, mungkin satu kebiasaan dulu. Tapi setiap langkah kecil adalah sinyal bagi otak untuk membangun jalur baru. Sirkuit baru, diri baru. Jangan tunggu sampai semuanya rusak. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan semangat hidup, lalu menyesal. Mulailah rawat otakmu sekarang. Karena semua impian, rencana, dan kebahagiaan masa depan hanya mungkin terjadi kalau pusat kendalinya masih sehat. Kita sering mengira bahwa kerusakan otak hanya disebabkan oleh cedera fisik, stres berat, atau usia lanjut. Tapi kenyataannya, kerusakan itu sering dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, tanpa kita sadari. Menunda-nunda pekerjaan hingga detik terakhir membuat otak terbiasa dengan tekanan jangka pendek dan membunuh kemampuan untuk fokus dalam jangka panjang. Terlalu sering scrolling tanpa tujuan menciptakan ilusi produktivitas, padahal itu mengikis perhatian kita sedikit demi sedikit. Mengeluh tanpa bertindak membentuk pola pikir korban, di mana otak hanya terlatih untuk melihat masalah, bukan mencari solusi. Takut gagal sampai tidak pernah mencoba membuat otak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari kesalahan. Dan ketika kita terus bergaul dengan orang yang menyeret kita turun, pelan-pelan otak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang salah, menganggap zona nyaman sebagai satu-satunya pilihan. Semua itu, jika dibiarkan, bukan hanya memperlambat pertumbuhanmu, tapi juga mematikan potensi terbaik yang kamu miliki. Sekarang kamu tahu kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Jadi langkahmu berikutnya adalah sadari, pilih, dan ubah. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan ke temanmu yang butuh pencerahan. Ingat, perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil, dan kamu baru saja mengambil langkah pertama. Sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga dalam keadaan sehat